Pripun Bu Aning? Ya, selamat Saya mulai. semuanya. Iya, silahkan. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Salam Waalaikumsalam bahagia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak. Oke Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Agus Suyanto dari SMP Negeri 1 Bancar, Kabupaten Tuban. Di sini saya akan berperan sebagai moderator untuk kegiatan pengimbasan materi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Aning Setiawati dari SMP Negeri 1 Durenan, Trenggalek. Bapak Ibu, nanti Bu Aning akan mendefinisikan terkait dengan praktik baik dan positif, di mana nantinya diharapkan bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh Bu Aning akan bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita, sehingga nantinya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah, sehingga nanti kegiatan yang akan kita lakukan kepada anak didik kita bisa lebih berpihak pada murid. Oke Bapak Ibu, marilah kita ikuti bersama paparan materi budaya positif dari Ibu Aning Prasetyawati SPD. Kepada beliau disilahkan. Ya. Terima kasih Pak Agus Suyanto MPP atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi Pak Agus Suyanto sudah memperkenalkan diri. Saya mau menambahkan Bapak Ibu semuanya, ini Pak Agus Suyanto yang dari SMPN 1 Bancar. Beliaunya adalah pengampu mata pelajaran bahasa Inggris sekaligus sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 15 dan bertugas di guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu semuanya, perkenankan saya di sini Aning Prasetyawati. Saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Di sini khususnya modul 1.4 yang berkaitan dengan proses selama mengikuti guru penggerak angkatan 9, yaitu dari rekognisi. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah selain mendapatkan tugas fasilitator, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti guru penggerak sebagai rekognisi dengan sekaligus mendapatkan tambahan tertentu sehingga nanti hasilnya bisa mendapatkan sertifikat guru penggerak. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya di sini. Mohon maaf saya di sini nanti tidak menggurui atau apa. Kita sifatnya adalah sharing dan belajar bersama-sama. Karena juga di sini saya sampaikan terima kasih juga atas kesempatannya bisa bergabung. Di sini ada Ibu Kepala Sekolah, kemudian di sini juga ada teman fasilitator, bahkan di sini juga ada dari guru penggerak dan juga ada dari teman-temanku, Bapak Ibu guru bersama pengajar. Bapak Ibu semuanya, untuk kesempatan yang ceria pada malam hari ini nanti, kita nanti tentunya akan sharing bersama juga sekaligus. Untuk sharing bisa diterima Bapak Ibu? Bisa Bun. Oh ya, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, tentunya kita nanti biar lebih hangat bersama, istilahnya biar mencapai kesepakatan, istilahnya nyaman dan rasa yang lain, izinkanlah saya memutarkan. Di sini ada video inspiratif yang tentunya nanti akan menjadikan kita nanti lebih menyatu, kemudian nanti bisa lebih menikmati dalam tujuan akhir budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu, di sini ada dua pilihan. Di atas ada gambar semut, kemudian di bawah ada pekerja. Ini yang dipilih yang mana nanti kira-kira Bapak Ibu? Monggo silahkan. Semut. Oke, iya. Semut. Jadi kita tampilkan yang semut. Gitu. Bapak Ibu ya, mohon nanti. Iya, semut. Oke, iya. Semut. 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 Semut.
Mohon nanti dicermati ada apakah di sini, nanti kemudian kita kaitkan juga dengan topik kita malam hari ini. Gaya kepemimpinan unggul, edit by YP Luna. Silakan Bapak Ibu mencermati. Di sini ada gambar apa yang tertayang. Iya, Bapak Ibu, dari semut yang dipilih, mohon dari satu atau dua dari Bapak Ibu silahkan mengutarakan apa yang ada di benak yang terbersit setelah melihat paparan itu tadi, setelah melihat video itu tadi. Silahkan Bapak Ibu untuk raise hand terlebih dahulu. Monggo. Iya, Bu Gusnul, silahkan. Terima kasih Bu Aning. Apakah suara saya bisa masuk ini? Iya, bisa diterima Ibu. Ya, dari video tadi yang kita saksikan bersama, itu tadi saya menangkapnya adalah diperlukan adanya suatu kerjasama sehingga ketika ada sesuatu masalah itu bisa terselesaikan. Intinya di situ diperlukan gotong royong, saling menyatu, itu kita akan kuat begitu. Sehingga ketika ada itu tadi kalau nggak salah ada burung elang atau apa itu, semuanya bisa selamat. Seperti itu Bu yang saya amati. Jadi bersama kita bisa begitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu Gusnul. Bersama kita bisa, satu kata. Silakan Bapak Ibu yang lainnya yang mau menambahkan satu lagi. Ini Bu Persi sepertinya mau mengutarakan sesuatu. Silakan ini Bu Persi. Iya Bu Aning, terima kasih. Apakah suara saya terdengar Bu? Iya, jelas Ibu. Iya, kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Bu Husnul Khotimah. Jadi dalam video ini kita diinspirasi untuk bagaimana kita memiliki pola kepemimpinan yang di situ dengan pola kepemimpinan itu bisa sebagai seorang ketua kita bisa merekrut atau bisa mengajak semua anggota kita untuk secara bersama-sama berkolaborasi menghadapi setiap permasalahan yang ada. Jadi di situ tentunya bukan sesuatu yang bisa langsung terjadi seperti itu, tentunya juga dibutuhkan adanya
penanaman atau pembentukan sehingga pola seperti itu bisa terjadi. Seperti itu Bu Aning, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Persi. Ini Bapak Ibu Guru Bu Persi ini adalah Ibu Guru dari Watulimo, Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk berikutnya Bapak Ibu. Ini tadi sudah ada 2 dari Bapak Ibu berdasarkan video yang sudah dipaparkan. Bapak Ibu semuanya, kita lanjut. Iya, Bapak Ibu, mengapa harus budaya positif? Terutama ini adalah di lingkungan sekolah sebagai implementasinya. Bapak Ibu sekali lagi, mengapa harus budaya positif? Hal tersebut itu dikarenakan sebagaimana kita sebagai pendidik, mohon maaf untuk share screen bisa ditangkap Bapak Ibu? Bisa Bu, bisa. Oke, Bisa, iya. Terima kasih. Ini sepertinya sinyal saya sudah mulai. Ya, kenapa harus budaya positif Bapak Ibu? Sekali lagi, kita sebagai pendidik, kita harus berprinsip pendidikan kita pada Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi, pendidikan adalah suatu proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kemudian kita, guru itu adalah fasilitator. Sebagai fasilitator yang memberikan arah kepada anak agar tidak salah arah, sehingga membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran menjadi dirinya sendiri, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Itulah sebagai alasan kenapa harus budaya positif. Bapak Ibu, untuk malam hari ini nanti kita akan ada materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu semuanya, iya, untuk capaian khusus materi budaya positif adalah peserta dapat memahami dan menerapkan konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat teori disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman yang berpihak pada anak. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Bapak Ibu semuanya, ya tentunya sebelum kita melanjutkan lagi, di sini ada beberapa pertanyaan. Tadi sudah ada Bu Kusnul yang menjawab. Sekarang mohon kiranya untuk Bapak Ibu yang lainnya bergiliran ya Bapak Ibu ya. Kita malam hari ini sifatnya sharing. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu,
kita sudah mengenal adanya hukuman. Nah, dengan hukuman ini dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal yang positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapatkah ini semua meningkatkan disiplin anak? Dan yang ketiga, dengan memberi penghargaan, dapatkah ini semua mampu atau dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Monggo Bapak Ibu mungkin. Ya, ini Pak Jihan sudah menuliskan di kolom chat, tidak bisa mendisiplinkan anak hukuman itu. Monggo yang lainnya, Raisen atau bagaimana? Silahkan Bapak Ibu yang lain. Yang tidak berkenan, Raisen mungkin menuliskan di chat seperti Pak Jihan bisa, tidak apa-apa Bapak Ibu. Suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Masih, Bu. Iya, masih. Monggo, silahkan Bapak Ibu yang mau berpendapat. Iya, ini dari Bu Tias di kolom chat sudah menyampaikan pemberian penghargaan justru akan menghilangkan motivasi intrinsik siswa. Terima kasih dari Bu Tias. Kita menunggu yang lainnya. Monggo Bapak Ibu, silahkan. Untuk yang sudah diterapkan sebelumnya Bapak Ibu bisa disampaikan, tidak apa-apa, nanti kita jadikan sebagai bahan belajar bersama. Bu Pepsi sudah menuliskan tidak bisa secara teori, namun pada prakteknya adanya tergantung karakter dan motivasi anak itu sendiri. Nah, ini jadi juga pertanyaan ini. Bu Pepsi, tolong disampaikan ini adanya tergantung. Iya, coba Ibu ini berdasarkan pengalamannya Bu Pepsi bisa sampaikan ke yang lain ini. Open mic dulu Ibu. Iya, Bu Aning. Kemarin kan pengalaman pernah juga tentang budaya positif ini kan kemarin juga dipelajari di penggerak. Ya kebetulan kemarin penggerak angkatan 7. Sebenarnya kalau kita pelajari di teori guru penggerak itu kan memang hukuman, kemudian motivasi dan lain-lain itu sebenarnya kan tidak bisa tidak bisa merubah anak itu untuk bisa untuk memiliki atau untuk melahirkan motivasi yang itu lahirnya dari mereka sendiri gitu Bu. Tapi pada prakteknya di lapangan anak-anak itu tergantung gitu loh Bu. Ada karakter yang mempengaruhinya. Ada ketika anak-anak ini mereka terpengaruh oleh hukuman. Ada yang terpengaruh juga oleh motivasi. Jadi tidak sepenuhnya tidak bisa gitu Bu, tapi sebenarnya bisa, tapi lebih ke teorinya memang tidak bisa, tapi ketika itu nanti kembali ke karakter dan kembali ke motivasi anak itu sendiri, mungkin bisa Bu, seperti itu. Terima kasih Bu Pepsi, prakteknya di lapangan seperti itu Bu. Kita ini antara kadang kan mengedepankan kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh memberikan penghargaan yang berlebihan gitu, tapi pada praktek di lapangan kita tetap butuh, tapi dengan porsi yang tentunya itu nanti tidak akan memberikan dampak yang negatif untuk anak seperti itu Bu. Ya, itu dari saya Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Pepsi. Tadi kan tergantung pada karakter. Iya.
Ya, Bapak Ibu, ini untuk pertanyaan tadi sudah beberapa dari Bapak Ibu sudah menyampaikan pendapatnya. Mari kita lanjutkan untuk berikutnya. Iya, ini berdasarkan pemikiran KHT Bapak Ibu, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, kemudian menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana tujuan pendidikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya kita mengajuk ke berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan kita akan perubahan paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser, yaitu karena kita ada sebagai guru, kita harus ilusi guru. Guru itu harus mampu mengontrol murid. Bahwa guru di sini adalah harus mampu memberikan semua penguatan yang positif dan efektif. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian adanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu hebat semuanya, dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan itu nanti akan terjadi bagaimana seorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol oleh Stephen ya Bapak ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tadi Bu Pepsi juga menyampaikan ada akan tetapi ada prosesnya. Nah, sama juga nanti. Maka kita perlu mengubah dulu kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda dengan skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, tentunya kita nanti akan menemukan bahwa jika di dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama, tapi pada teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, namun berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama juga kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama, sedangkan di teori kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, sedangkan satu sisi semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, akan tetapi hanya Anda sendirilah yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada satu rujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Adanya model berpikir menang atau kalah, kemudian ada model berpikir menang dan menang. Bapak Ibu semua, ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan tentunya yang sudah tidak asing lagi dan setiap kali kita dengar adalah kata disiplin. Dari kata disiplin yang setiap hari yang ada atau yang terdengar, apakah yang terbersih
di benak Bapak Ibu semuanya tentang disiplin. Iya, disiplin positif. Iya, silahkan Bu Taskia. Oh, enggak, maaf kepencet, Bunda. Mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, dari disiplin positif itu tadi, adakah yang terbesit di Bapak Ibu? Silahkan yang mau berpendapat atau Bu Taskia saja enggak apa-apa yang sekaligus terpencet tadi. Ini sebagai kehormatan. Iya. Open mic dulu Bu Taskia, silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bunda. Iya, menurut saya, disiplin itu identik dengan peraturan, yang melanggar itu akan mendapat hukuman atau sanksi, dan dilaksanakan oleh semua siswa dengan keterpaksaan. Seperti itu, Bunda. Terima kasih. Iya, disiplin nanti terkait dengan tata tertib, peraturan, pelanggaran, berakhir dengan keterpaksaan. Ini terakhir dari kata keterpaksaan ya Bapak Ibu ya semua. Ya, mari kita menguraikan satu persatu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang ada di benak tentunya. Jika kita menemukan kata disiplin adalah satu, ada tata tertib, kemudian ada kepatuhan pada peraturan, dan yang ketiga ada pada hukuman. Dan ada satu kata yang sangat berkesan dari Bu Taskia adalah keterpaksaan. Ya, Bapak Ibu semuanya, iya, ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan di sini, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Maaf Pak Agus, bahasa Inggris saya acak-acakan ini, jadi saya tidak bisa kalau untuk sempurna karena saya basicnya adalah bahasa Indonesia Bapak Ibu. Ini kebetulan Pak Agus dari bahasa Inggris, ya, nanti saya ya, ditertawakan oleh Pak Agus. Yaitu Monggo Bu Neneng. kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melaksanakan atau melakukan disiplin sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sekali lagi, semuanya dalam konteks suasana yang merdeka. Merdeka, merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, kemudian makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Diana Gosen ini juga menyatakan asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang harus yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan tujuan pendidik dalam penerapan disiplin adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik sebagaimana tadi sudah dijabarkan dari Ibu Usul dan Bu Taskia ya. Dari itu harus dari intrinsik bukan dari ekstrinsik. Kemudian budaya disiplin positif. Dalam budaya disiplin positif, sebuah praktek pendidikan yang dirasakan memberikan efek positif bagi anak-anak. Dengan menerapkan disiplin positif di sekolah,
di rumah maupun tempat lain diharapkan anak-anak mampu mengembangkan perilaku positif yang bertahan untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan. Dan yang ketiga, mampu mengembangkan motivasi implisit dengan pembiasaan sejak dini. Ketiga hal tersebut dapat dibentuk dengan membangun sebuah komunikasi yang positif antara guru, murid, atau orang tua dan anak. Dapat kita tekankan bahwa komunikasi yang positif ditandai dengan saling memanusiakan hubungan sebagai salah satu fondasinya. Bapak Ibu hebat semuanya, ini kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Sebagaimana Dr. William, setiap perilaku atau perbuatan baik adalah suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinakaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu semuanya, dari 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Dari 3 hal tersebut, tentunya sudah tidak asing lagi, dan ini menjadikan kita istilahnya wacana kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari dalam mengantarkan anak didik kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Tentunya Bapak Ibu ini sudah tidak asing lagi dan sudah sering melaksanakan prakteknya di keseharian. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah Bapak Ibu ini nanti dinyatakan atau tiada dinyatakan? Mari kita bercermin pada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mari 3 teori ini nanti kita jadikan cermin kita dalam melaksanakan atau dalam melangkah. Kemudian Bapak Ibu, ya, apa perbedaan disiplin dan hukuman? Disiplin merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu, yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah pembiasaan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan hukuman merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan, sehingga membuat anak merasa malu, rendah diri, dan merasa bersalah. Akan membuat anak mengingat selamanya bagaimana ia dipermalukan. Hukuman ini juga bersifat tidak terencana dan atau tiba-tiba. Meski kita menyentuh, karena ini adalah hukuman, itu akan sangat membekas pada anak kita. Tadi juga sudah dipaparkan teori motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Apa
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau ikuti apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Sekali lagi, semua itu adalah pengaruh dari eksternal. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti titik-titik apabila saya melakukannya. Dengan tujuan ini adalah untuk disiplin positif. Bapak Ibu hebat semuanya, sekali lagi merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam untuk buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Kemudian selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hukuman. Bapak Ibu, sekali lagi dihukum oleh penghargaan, itu nanti akan ada 3. 1, penghargaan akan menurunkan kualitas. Kemudian yang kedua, penghargaan akan mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Pepsi. Di awal, tadi sudah menayangkan video pembelajaran. Inilah yang ditunjukkan oleh Bu Pepsi, yang pada teori dan praktik. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ya, ini tadi, ini adalah apresiasi tentunya tentang hal yang positif. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di pembuka, kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk. Ya. Kemudian, untuk nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, bla bla bla, tanggung jawabmu, kemudian dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas. Kemudian ada pada saat mampu membantu teman-teman di kelompok, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Terima kasih untuk yang sudah kamu lakukan, Nak. Rasa tanggung jawabmu memang luar biasa. Teman-teman yang lain silahkan menirukan sikap dari saudara kita di mana dia telah membuang sampah pada tempatnya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, mari sekarang kita membedakan mana yang itu hukuman dan mana yang itu konsekuensi. Silahkan Bapak Ibu, atau yang mau menuliskan di kolom chat, monggo. Yang pertama, mencatat 100 kali, kemudian lari, murid diminta menggantikan dan membersihkan. Silakan mungkin Raisian langsung atau mau langsung atau Raisian Bapak Ibu. Apakah suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Masih. Masih. Iya. Silakan Bapak Ibu, satu. Iya, ini hukuman jatuh kita.
mohon diberi kode Ibu Tasya. Untuk 1 itu mencatat, 2 lagi, 3 murid, 4 menggantikan, 5 membersihkan, 6 murid disuruh, dan 7 lari mengelilingi. Iya, saya coba langsung aja ya, Bunda. Siap, silakan. Ya, kalau yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku, itu hukuman. Iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, itu juga hukuman. Murid diminta push up 15 kali, juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, itu konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu hitam seharian di sekolah, karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, karena terlambat 10 menit, itu hukuman. Itu menurut saya, Bunda. Iya. Mohon Terima koreksinya. kasih untuk Bu Tasya. 1 hukuman, 2 hukuman, 3 hukuman, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 hukuman, dan 7 hukuman. 1 lagi dari Bapak Ibu, monggo. Sebelum kita buka apa misteri dari 7 ini. Silakan raise hand dulu Bapak Ibu. Malam Bapak Ibu. Bisa disambi dengan minum kopi Bapak Ibu kalau mengantuk. Atau mungkin ada cemilan di sebelahnya. Ayo, cukup Bu Taskiah saja atau yang lainnya mana ini Bapak Ibu? Kak, sebentar. Ada Bu Santi di sini. Selamat malam Bu Santi. Sepertinya terkendala dengan sinyal beliaunya. Oke, enggak apa-apa. Ini cukup ya dari Bu Taskiah tadi sudah menyampaikan jawabannya. Oke, kita buka Bapak Ibu semua untuk jawabannya. Iya. Bentar. Iya. Di sini Bapak Ibu semuanya mohon dicermati. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Iya, di sini adalah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah itu adalah hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Taskiah. Bapak Ibu, ini untuk berikutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mohon dicermati, jika hukuman sesuatu yang menyakitkan, itu harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ada titik tekannya kalau hukuman itu ada yang menyakitkan. Kemudian yang kedua, untuk membuat anak sakit.
fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Sekali lagi, menimbulkan rasa sakit. Kalau untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu jangka pendek. Untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan untuk konsekuensi menghargai. Di hukuman itu nanti bersifat paksaan, kalau konsekuensi adanya stimulus dan tanggapan. Dalam hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, sedangkan di konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Di hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman, anak nanti tentunya akan marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Jadi bersifat sementara. Selanjutnya, untuk restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin terjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sekali lagi di dalam restitusi nanti anak akan menemukan jati dirinya sendiri. Iya, Bapak Ibu, ini nanti 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan untuk materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Silahkan Bapak Ibu untuk berikut ini satu dari Bapak Ibu semuanya yang di dalam keseharian yang sudah melaksanakan pembelajaran, mengapa tidak peraturan kelas tetapi keyakinan kelas. Jadi mohon Bapak Ibu kita berbagi, silahkan untuk raise hand untuk yang di sini. Silahkan Bapak Ibu. Apakah suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Bunda. Iya. Mohon untuk yang apabila terdengar kita berbagi. Kenapa dalam praktek? Oh iya, ini ada jawabannya dari Bu Pepsi. Keyakinan lebih mengena di hati daripada peraturan. Mohon yang lainnya, lebih mengena di hati daripada peraturan. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Jika mau menuliskan di kolom chat lagi, silahkan, monggo. Saya, Bunda. Silahkan. Iya, kalau peraturan itu dibuat oleh yang berkuasa. Sedangkan kalau keyakinan itu datang dari dalam diri tiap orang. Seperti itu, Bunda. Ya, terima kasih dari Bu
tazkiyah, kalau peraturan dari penguasa, kalau keyakinan dari kita masing-masing. Iya, Bapak Ibu semuanya sama juga di sini. Untuk kenapa harus keyakinan, bukan hanya peraturan, luar biasa sekali. Kalau keyakinan itu adalah berasal dari diri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembalikan lagi kepada nilai-nilai atau keyakinan agar mampu atau lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Kemudian di sini ada keyakinan dari Butia Susiana. Keyakinan berasal dari kesadaran kalau peraturan ada karena paksaan. Luar biasa Bapak Ibu. Lanjut kemudian iya. Bapak Ibu kita nanti kembali sekali lagi dari peraturan nanti adanya timbul keyakinan, kemudian lahirlah lingkungan positif dan terciptalah budaya positif. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa hal tersebut. Kesepakatan kelas. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Ini masuk keyakinan, Bapak Ibu? Coba di sini kemudian ada lagi, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli. Ini ada. Kemudian ada lagi, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ada kesepakatan, ada keyakinan. Mana yang masuk keyakinan Bapak Ibu? Oke, dari Bapak Ibu. Iya. Ini Bapak Ibu, nanti contoh berikutnya. Di sini ada contoh keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu, ya, saya janji akan menghormati orang lain. Kemudian saya akan lebih baik lagi di kelas, menghormati dan saling membantu. Saya berjanji akan datang ke sekolah dengan tepat waktu. Selanjutnya Bapak Ibu, monggo kita saling sharing lagi. Di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, ya, ini nanti keyakinan kelas apa yang ada. Dilarang mengganggu orang lain. Saya kembalikan buku ke tempatnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ya, inilah bentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati orang lain. Hadir 15 menit, menghormati orang lain sekaligus berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain sekaligus bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor adalah keselamatan dan keamanan. Bapak Ibu, selanjutnya untuk materi kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Ya, kebutuhan dasar manusia itu pada prinsipnya Bapak Ibu, ini adalah bertahan hidup, kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, akan adanya penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. 5 kebutuhan inilah yang nanti dari 1, 2, 3, 4 yang selanjutnya adalah kita membuat bertahan. Ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol, Bapak Ibu semuanya di sini tentunya sudah tidak asing lagi Bapak Ibu semua, di mana sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau,
dan sebagai manajer. Guru berbuat menghardik itu sebagai penghukum, kemudian berceramah mengatakan seharusnya dan rasa bersalah, membuatkan alasan sebagai teman, menghitung dan mengukur sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya, iya, ini sambil berlalu. Bapak Ibu, monggo silahkan. Langsung saja ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan Bapak Ibu sebagai posisinya? Ayo, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa ini Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Oke. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, Bun. Penghukum, iya. Lanjut. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Dan sekali lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Bapak Ibu semua, sekarang mari kita menggerakkan mata kita. Oke. Di manakah posisi kita? Kalau kamu tidak mau, saya akan. Berarti diberi hukuman untuk membuat yang tidak nyaman. Kemudian, apa yang kamu yakini? Kemudian bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Ini merupakan atau memperbaikinya sebagai kiat-kiat untuk mendapatkan apa yang kita rasakan. Mari Bapak Ibu, kita bisa memantau, bergerak dengan mata kita antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah dan kemudian dengan nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Dan terakhir, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan dengan guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Ini sebagai salah satu contoh kita pasti bisa menyelesaikan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus, apakah kamu bersikap? Ini menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Dengan contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya, kan? Kemudian, kamu pasti bisa punya alasan mengapa melakukan. Lanjut, kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang nilai? Apa yang telah kita sepakati? Jadi, Bapak Ibu semuanya, dengan segitiga restitusi, kita nanti akan istilahnya menemukan, kemudian memecahkan solusi dari masalah. Demikian tadi untuk paparannya. Ini kita kembalikan ke Pak Agus. Pak Agus. Iya, silakan Pak Agus. Kita sudah 1 jam. Ampun. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari Bu Aning terkait dengan materi budaya positif, di mana Bu Aning tadi telah memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang perlu kita terapkan di sekolah kita sehingga nanti menciptakan budaya positif, khususnya di disiplin positif. Kemudian tadi Bu Aning juga sudah memberikan berbagai macam contoh bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai penghukumkah atau sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai teman, ataupun
sebagai pembuat rasa bersalah. Dan terakhir juga tadi Bu Aning sudah menjelaskan dengan gamblang sekali bagaimana kita harus menangani siswa kita yang bermasalah dengan menerapkan segitiga restitusi, di mana ada 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sehingga nanti ketika kita menghadapi murid kita yang melakukan suatu pelanggaran, nanti kita bisa menuntun mereka sehingga segitiga restitusi ini bisa kita terapkan bersama di sekolah, sehingga nanti siswa kita akan menyadari kesalahannya dan juga kemudian memperbaiki kesalahan tersebut tanpa kita harus menghukum murid kita. Bapak Ibu, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Bu Aning. Monggo saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya 2 atau 3, Bu Aning. Ya, monggo silahkan, atau mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan Pak. Boleh, Bapak Ibu, Karena kita nanti sifatnya adalah belajar sharing. Ya. Monggo silakan Bapak Ibu raise hand untuk yang mau bertanya, mau menambahkan atau memberikan umpan balik kepada apa yang telah disampaikan oleh Bu Aning tadi. Silakan. Atau mungkin sudah jelas semua Bu Aning kayaknya. Gimana Bapak Ibu? Tidak ada yang mau menambahkan, menanggapi, ataupun bertanya? Kelihatannya tidak ada Pak Aning, kelihatannya. Sudah jelas sekali kayaknya. Oke. Ini Bu Pepsi, ya. Pepsi Yuwindra, monggo Bu Pepsi, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Aning. Di sini terkait materi kita, ya ini budaya positif, nggih. Tadi sudah dibahas terkait juga dengan motivasi internal. Di sini mohon kepada Bu Aning untuk menjelaskan bagaimana cara kita untuk menanamkan motivasi internal kepada anak yang secara karakternya itu kurang punya kepedulian, Bu Aning. Jadi kan kita tahu bahwa anak-anak itu karakternya kan berbagai macam ya. Jadi ada yang tingkat kepeduliannya tinggi, ada yang acuh tak acuh, tidak mau tahu. Nah, itu gimana cara kita untuk bisa menanamkan motivasi internal pada diri anak tersebut. Dan pertanyaan yang kedua, langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk bisa membentuk sebuah budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Itu dari saya, Bu Aning. Terima kasih. Bu Aning, monggo langsung bisa dijawab pertanyaan dari Bu Pepsi. Yang pertama tadi, bagaimana meningkatkan motivasi anak yang kurang memiliki motivasi internal. Yang kedua adalah contoh apa Bu Pepsi tadi, penerapan langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah. Monggo Bu Aning. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari Bu Pepsi. Bagaimana cara menanamkan motivasi intrinsik ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semuanya, di sini kita adalah sebagai pendidik. Sebagai pendidik kita tentunya, tadi kan sekali lagi, semuanya kan kita berfilosofi KHD. Ya. Di depan kita harus bagaimana, di tengah kita harus bagaimana, dan di belakang kita harus bagaimana. Tutwuri Handayani ya. Ing ngarsa sung tulodya, ing madya mangun karsa tutwuri Handayani. Tentunya dalam rangka menanamkan motivasi itu dimulai dari diri Bapak Ibu gurunya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu guru itu harus menanamkan atau memberi contoh terlebih dahulu. Dari memberi contoh yang sudah pertama memberi contoh, kemudian membiasakan. Jadi membiasakan. Nah, dari itulah nanti anak yang semula nanti acuh, semula nanti cuek, lama-lama akan juga timbul rasa kenapa toh seperti itu. Jadi istilahnya semacam kita buat penasaran juga boleh. Kita ada shock terapi juga terlebih dahulu juga boleh. Jadi kita sebagai pendidik tentunya masih banyak atau 1000 akal untuk bisa menggali
sebenarnya apa toh keinginan siswa kita. Atuhnya itu tadi dari apa? Otomatis harus pendekatan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memberi contoh dan yang lain-lain, kita harus pendekatan kenapa toh anak ini seperti ini. Dianggap sebagai teman terlebih dahulu, tapi juga teman dalam tanda petik. Sebagaimana tadi dihargai bahwa anak itu adalah merdeka. Merdekanya anak itu bagaimana, kemudian kita merdekanya sebagai pengajar seperti apa. Kemudian ada yang kedua, pertanyaan yang kedua, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam rangka menciptakan budaya positif. Bapak Ibu semua, tentunya yang sudah, ini yang bisa kita contohkan dalam keseharian kita sebagai salah satu contoh di sekolahan saya Bapak Ibu, itu kan ada budaya literasi. Ada budaya literasi, di sini literasi itu tidak hanya membaca saja, tidak hanya istilahnya menggambar atau yang lain, ada dalam waktu 1 minggu Bapak Ibu, itu ada dari untuk Senin itu karena jam pertamanya upacara, kita mengikuti upacara. Kemudian untuk hari Selasa sampai dengan Kamis dengan Kamis kita ada literasi. Jadi 15 menit yang pertama. Dilakukan budaya literasi itu, satu anak mendapatkan atau diberi kesempatan meminjam buku di perpustakaan. Dari buku di perpustakaan itu nanti yang dipinjam bisa buku pengetahuan populer, buku cerita atau apa. Jadi anak dibiasakan membaca. Setelah membaca, anak itu diberi istilahnya ada sebuah kolom itu untuk melaporkan. Jadi pelaporannya itu bisa berupa paragraf singkat atau bisa berupa gambar atau karikatur atau apa. Jadi anak itu melukiskan apa yang sudah digambar tadi. Kemudian untuk budaya yang masih literasi juga, untuk di hari Jumat itu secara tersentra di sekolah kami itu pembacaan surat Yasin. Jadi secara 2 siswa itu memandu. Kemudian di kelas-kelas di jam pertama didampingi Bapak Ibu guru jam pertama itu menyimak. Kemudian di hari Sabtunya itu kadang ada kebiasaan Sabtu bersih 1 jamnya untuk Minggu 1 dan ketiga. Sedangkan Minggu 2 dan ini untuk contoh budaya di sekolah kami, Bu, yang bisa kami contohkan. Terima kasih, Bu Pepsi. Monggo, silahkan Pak Agus. Gimana Bu Pepsi? Sudah bisa mencerahkan panjenengan jawaban yang diberikan oleh Bu Aning? Ya, sudah Pak Agus. Terima kasih Bu Aning, sangat mencerahkan. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bu Aning, Bu Pepsi. Ada yang lain Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau bertanya? Monggo. Kelihatannya sampun clear Bu Aning ini. Sudah, iya. Atau mau disudahi itu bagaimana Bu Aning? Iya, terima kasih Pak Agus dan semuanya. Ini untuk kegiatan malam hari ini. Silakan Pak Agus. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi panjenengan semua telah mengikuti kegiatan diseminasi dari Bu Aning terkait dengan praktik baik, budaya positif. Semoga apa yang telah Bu Aning berikan kepada kita, apa yang telah kita diskusikan bersama bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semua, sehingga nantinya kita bisa menerapkan praktik-praktik baik yang telah dicontohkan oleh Bu Aning ke sekolah kita masing-masing, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid, memerdekakan murid akan bisa terwujud dengan luar biasa, sehingga nantinya generasi masa depan kita akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak dan saya mohon maaf sebagai moderator jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya stop rekam Bapak Ibu.